Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini adalah masuk ke bagian searching. Cuma untuk kali ini kita hanya akan batasi untuk satu pembahasan saja, yaitu adalah blind search. Materi untuk searching sebetulnya ada dua. Yang pertama itu adalah blind search, yang kedua itu adalah informed search. Nah, kenapa disebut dengan blind search? Artinya sebetulnya tidak ada informasi dalam pencarian tersebut. Artinya pencarian tersebut dengan menggunakan blind search hanya berdasarkan arah, ya. Apakah harus lurus, apakah harus ke kiri atau dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak memiliki informasi mengenai jarak, mengenai nilai yang lainnya atau variabel lainnya untuk menentukan lokasi mana atau node mana yang harus kita telusuri selanjutnya. Ya, di blind search itu tidak ada, ya. Nah, untuk yang ada perhitungan dan sebagainya itu nanti kita bahas di pencarian heuristik ini, ya. Untuk blind search sendiri utamanya itu sebetulnya ada dua, ya. Jadi kita akan bahas mengenai breadth first search dan depth first search. Breadth first search itu berarti turunannya, berarti kalau depth itu kedalamannya, ya. Nah, setiap metode mempunyai karakteristik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya tidak ada metode yang paling bisa diandalkan, artinya atau paling sempurna itu tidak ada, karena ada beberapa masalah. Misalkan satu masalah ini bagus menggunakan metode ini, tapi tidak bagus menggunakan metode ini. Di satu yang masalah yang lain ternyata masalah ini bagus menggunakan metode yang ini, ternyata tidak bagus untuk menggunakan metode yang bagus tadi yang sebelumnya. Ya, artinya tidak ada yang sempurna, tergantung dari kalian memilih metodenya seperti apa, tujuannya seperti apa yang dicari sebetulnya, ya. Nah, untuk dalam pencarian ini berhubungan dengan performance, ya. Artinya apalagi blind search, ya, karena kita tidak memiliki nilai apapun, tidak berdasarkan nilai pencariannya, hanya berdasarkan arah. Jadi yang kita cari sebetulnya adalah, atau yang kita lakukan evaluasi dalam pencarian ini adalah sebetulnya adalah seberapa cepat. Artinya kecepatan dalam melakukan pencarian dari initial set sampai ke goal setnya, ya. Seberapa cepat dia dapat menemukan masalah, atau seberapa cepat pencarian tersebut dapat menemukan penyelesaian yang lebih baik. Artinya kadang mungkin ada beberapa goal state di dalam misalkan di dalam graf itu ternyata ada 4 goal state, tapi yang jadi pertanyaannya adalah pencarian mana yang mendapat menemukan goal state yang di level ataupun di tingkatan yang lebih baik, ya. Nah, itu pertanyaannya sebetulnya. Artinya mana yang bisa optimal, mana yang tidak, dengan menggunakan beberapa metode yang diberikan, ya. Nah, kecepatan ini nantinya akan ditentukan oleh panjang lintasan. Yang kedua itu adalah jumlah sesungguhnya penelusuran node. Nah, artinya dalam jumlah sesungguhnya penelusuran node ini itu adalah berapa jumlah node yang akan disimpan di dalam memori, ya. Artinya kalau misalkan semakin banyak node yang disimpan di dalam memori, artinya kecepatannya bisa melambat, ya, karena memorinya besar, karena menyimpannya terlalu banyak dan sebagainya. Artinya pencariannya pun bakal menjadi lebih lambat juga, ya. Nah, ini untuk mengukur performansi metode pencarian. Di sini ada 4 kriteria, kita buka saja. Yang pertama itu adalah completeness, ya. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi? Ya, kita nggak tahu solusinya di mana, ya. Tapi dengan menggunakan metode ini sebetulnya metode ini menjamin menemukan solusi atau tidak, ya. Ada yang dapat menemukan, ada yang dapat menjamin, ada yang tidak, ya. Nah, nanti kita bandingkan saja. Yang kedua itu adalah time complexity, ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai goal state-nya, ya, itu pun harus jadi pertimbangan. Lalu untuk time complexity sama space complexity ini istilahnya sebutnya quadric, karena Bigonosian-nya itu adalah dikuadratkan. Nah, V kuadrat, jadi quadric. Artinya semakin banyak dia akan dikuadratkan. Nilainya sekian itu akan dikuadratkan pada hasilnya, ya. Jadinya berapa banyak yang mau diperlukan, ya sebanyak jumlah node yang diambil sebetulnya, ya. Bigonosian-nya itu pasti dikuadratkan, ya.
Untuk optimality-nya adalah apakah metode tersebut menjamin dan menemukan solusi terbaik. Tadi yang sebelumnya dikatakan, apakah menjamin metode yang terbaik atau tidak, apakah dapat menemukan solusi yang lebih rendah atau tidak, dan sebagainya. Ya. Nah, ini teknik-teknik yang dalam pencarian. Ya, untuk blind search mungkin ada BFS, ada DFS atau depth first search. Untuk depth limited, uniform cross search, iterative deepening, dan sebagainya. Itu mungkin tidak akan kita bahas, tapi yang intinya saja BFS sama DFS ya. Sebagian dari beberapa metode yang dijelaskan di sini itu adalah sebetulnya adalah modifikasi dari BFS ataupun dari DFS ya. Nah, untuk heuristik kita akan bahas mengenai hill climbing, sebetulnya ya, hill climbing dan BFS. Karena simulated annealing ini bagian dari hill climbing, greedy best versus dan asar ini bagian dari BFS atau best first search. Ya, jadi sebetulnya untuk heuristik kita bahas dua saja. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam BFS ya, uniform search. Nah, saya akan coba analogikan penelusuran menggunakan BFS dan DFS ini. Breadth first search dan depth first search itu berdasarkan silsilah keluarga kerajaan ya. Kita yang pertama ini adalah silsilah keluarga kerajaan Arab Saudi ya. Kalau ada kesalahan dalam pemaparan ya mohon maaf sebelumnya. Saya yang tujuan saya membahas tentang silsilah kerajaan Arab Saudi ini adalah untuk melihat turunan raja selanjutnya itu ke siapa ya. Jadi alur raja selanjutnya itu ke arah mana sebetulnya ya, bukan ke arah politik ataupun sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini di Raja Abdul Aziz Ibnu Saud itu adalah yang pertama ya, yang mendirikan kerajaan Arab Saudi tahun 1932 ya. Jadi berkuasa dari 1932 sampai 53. Beliau memiliki anak dari Raja Saud, Faisal, Khalid, Fahad, Abdullah sampai ke Pangeran Mukrin di sini ya. Nah, ketika Raja Abdul Aziz ini telah tiada yaitu sampai 53, yang akan menjadi anak raja selanjutnya itu adalah anak pertamanya yaitu Raja Saud ya. Raja Saud ini menjadi anaknya jadi raja selanjutnya dari 53 sampai ke 64 ya. 64 mungkin beliau tiada, dilanjutkan ke adiknya yaitu adalah Raja Faisal dari 64 sampai 75. Setelah 75 selesai itu ke Raja Khalid. Setelah Raja Khalid selesai itu ke Raja Fahad. Setelah Raja Fahad itu selesai ke Raja Abdullah. Nah, di sini dilewat ada Pangeran Sultan dan Pangeran Nayef ini tidak menjadi raja karena Raja Abdullah itu selesai tahun 2015, sedangkan Pangeran Sultan itu meninggal pada 2011 dan Pangeran Nayef meninggal pada 2012. Artinya ketika Raja Abdullah ini masih menjadi raja, Pangeran Sultan sama Nayef itu sudah tiada. Nah, ketika Raja Abdullah ini selesai, maka selanjutnya itu adalah Raja Salman sampai sekarang ya. Nah, Raja Salman kebetulan sudah tua, jadi yang kalau misalkan dilihat dari silsilah kerajaannya, seharusnya itu adalah Pangeran Talal yang seharusnya ya, karena sekarang itu Raja Salman sudah tua, jadi yang menjalankan pemerintahannya itu adalah kekuasaannya adalah putra mahkotanya, itu adalah putra mahkota Muhammad bin Salman ya. Kalau misalnya dilihat dari silsilah, seharusnya nanti yang menjadi raja selanjutnya itu adalah Pangeran Talal atau Pangeran Ahmed atau Pangeran Mukrin dan seterusnya ya. Jadi harusnya ke anak turunan pertamanya dulu dari Raja Abdul Aziz ya. Kalau misalnya kita lihat dari level Raja Abdul Aziz ini adalah level 0, anak-anaknya semuanya itu adalah level 1 ya. Jadi yang akan menjadi raja selanjutnya itu adalah yang masih berada di level 1 sebetulnya ya. Nah, setelah level 1 selesai, baru yang level 2 yaitu anak-anak dari raja-raja yang sebelumnya atau cucu-cucu dari Raja Abdul Aziz sebetulnya ya. Jadi setelah levelnya tadi turun habis, baru dia turun lagi ke bawahnya seperti itu. Kalau misalkan ini disebut dengan DFS ya. Jadi breadth-nya dulu, turunannya dulu, baru turunan pertama dulu baru ke bawahnya atau level selanjutnya. Nah, kita bandingkan dengan silsilah kerajaan Inggris ya. Ini dimulai dari Queen Elizabeth II ya. Jadi
Beliau itu memiliki 4 anak, yaitu sekarang itu jadi King Charles III, Princess Royal Anne, Duke of York Andrew, sama Edward Earl of Wessex ya. Nah setelah itu kemarin 2002 meninggal. Yang menjadi raja selanjutnya yang memegang kekuasaan kerajaan itu adalah King Charles ya, King Charles yang ketiga ya. Nah King Charles ini memiliki anak, yaitu Pangeran William sama Pangeran Harry ya. Nah kalau misalkan nanti King Charles sudah tidak menjabat jadi raja ya, kalau mengikuti silsilah kerajaan Arab Saudi, yang seharusnya menjadi raja itu adalah Princess Royal Anne. Cuma di dalam kerajaan Inggris itu tidak ke samping atau tidak ke adiknya atau ke sibling dari King Charles ini, tapi ke anak pertamanya dari King Charles, yaitu Pangeran William. Ya, jadi Pangeran William itu sebetulnya adalah calon raja selanjutnya. Ya. Nah, setelah misalkan ya King William ini menjadi raja selanjutnya itu adalah bukan Pangeran Harry atau adiknya dari Pangeran William atau Raja William ini, tapi adalah anak pertamanya, yaitu Prince George of Cornwall and Cambridge ya. Itu adalah yang menjadi jadi turunan raja selanjutnya. Kalau misalkan ternyata Prince George Cornwall ini misalkan tidak jadi raja lagi, di bawahnya dia tidak memiliki keturunan, yaitu tinggal raja selanjutnya itu adalah mungkin ya Princess Charlotte, Cornwall and Cambridge dan sebagainya. Jadi tidak ke atas lagi. Ya artinya kalau misalnya kita lihat dari silsilah di sini ya berarti dari anak pertamanya turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah dan seterusnya. Ya. Artinya kalau misalkan ini Pangeran Harry mungkin pengen menjadi raja, ya setidaknya keturunan dari William ini, dari Raja William itu harus tidak ada dulu, harus habis putus keturunannya baru mungkin dia menjadi raja ya, seperti itu. Artinya kalau kita lihat kita simpulkan dari penelusuran ini, kalau misalkan untuk silsilah kerajaan Arab Saudi dari istilahnya dari kakeknya, dari Raja Abdul Aziz itu ke anaknya dulu semua, setelah itu baru ke cucunya ya. Sedangkan untuk yang kerajaan Inggris yaitu dari orang tua, dari raja ke anaknya, anak pertamanya. Nah ketika anak pertama jadi raja itu anaknya lagi, ketika anak pertamanya yang tadi anaknya jadi raja lagi ke anaknya lagi dan seterusnya ya, jadi tidak ke sibling ke bawahnya lagi ya, ke brandnya. Nah itu perbedaannya. Nah kalau kita simpulkan yang kerajaan Arab Saudi itu adalah mengikuti breadth first search, sedangkan untuk yang kerajaan Inggris ini mengikuti depth first search ya, berarti ya kedalaman dulu ini dari sini soalnya dia terus ke bawah atau ke kedalamannya ya. Nah kita bahas untuk yang breadth first search sendiri. BFS ini bekerja dengan menggunakan struktur queue atau antrian yang mengikuti prinsip FIFO, first in first out. Artinya yang pertama masuk atau yang kalau dari kerajaan tadi ya, yang lahir duluan maka dia yang berpotensi untuk menjadi raja kemudian ya. Jadi yang duluan ada ya berarti dia akan menjadi raja selanjutnya. Pencarian dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Bila suatu level belum ditemukan solusi, maka pencarian di level selanjutnya atau berikutnya. Ya, kalau misalkan tadi ketika level satunya sudah selesai, berarti kita turun ke cucunya yang berada di level yang kedua. Ya. Metode BFS ini menjamin ditemukan solusi, dan solusi yang ditemukan pasti paling baik. Bisa paling baik di sini karena dia berada di level yang paling rendah. Ya artinya kan semua level itu akan ditelusuri dulu. Jadi nggak mungkin kalau BFS itu solusi itu ada di level 3 tapi menemukannya di level 6, itu nggak mungkin dengan menggunakan BFS. Pasti semua levelnya itu pasti dievaluasi terlebih dahulu ya. Bisa dikatakan BFS komplit dan optimal. BFS harus menyimpan semua simpul yang dibangkitkan. Nah ini yang menjadi masalah dalam BFS. Artinya dengan menyimpan semua simpul yang dibangkitkan, berapa banyak memori yang harus disimpan, berapa waktu yang akan dihasilkan ketika kita menyimpan banyak node atau memori yang tersimpan di dalamnya ya. Nah ini konsep diagramnya ya. Ini level 0, level 1, level 2. Penelusurannya dari A, B, C, D. Ketika B di level 1 ini sudah tidak ada lagi, maka turun ke yang selanjutnya level 2.
E, F, G, dan H. Ya, jadi penelusurannya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ini ilustrasi untuk yang lebih mudahnya ya. Jadi ini penelusuran bagaimana kita memasukkan setiap node itu ke dalam visited dan antrian itu terlihatnya harus seperti apa ya. Misalkan kita akan mulai dari yang 0, node 0 di sini. Di sini ada 5 node, 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Startingnya itu adalah dari 0. Nah, kita mulai kunjungi yang 0, lalu kita buka leaf node-nya. Aktifkan node-nya yang berada di leaf node dari yang 0. Leaf node yang terhubung dengan 0 itu adalah 1, 2, dan 3. Artinya yang 0 kita masukkan ke visited, 1, 2, dan 3-nya kita masukkan ke dalam antrian. Ya. Nah, ini adalah for-nya, artinya node selanjutnya akan dieksekusi. Ya, visited sudah masuk. Oke, selanjutnya akan dieksekusi itu adalah node yang 1. Node 1 apakah memiliki leaf node? Betul. Node 1 memiliki leaf node ke 0 dan 2. Yang 0 kita tidak perlu lagi memasukkan ke dalam queue karena sudah masuk berada di visited. Artinya tidak perlu dikunjungi lagi. Ya. Nah, yang 2 kita tidak perlu tulis lagi karena dia sudah berada di dalam antrian. Jadi tidak perlu ada yang ditambahkan di belakangnya. Ya. Nah, yang 1 kita masukkan ke dalam visited, berarti 2 dan 3 ini kita geser ke yang paling depan seperti ini. Ya. Nah, node selanjutnya akan kita kunjungi itu adalah yang node yang kedua. Node yang kedua kita cek dulu apakah ada leaf node-nya ketika sudah diaktifkan. Ada, ternyata 4. Yang 4 kita masukkan ke antrian yang berada di paling akhir atau di ujung paling belakang antriannya. Yaitu 4 ini akan masuk di belakang di sini, yang 2 kita masukkan ke dalam visited seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Apakah 3 ada node yang lain? Gak ada. Berarti tidak perlu ada yang ditambahkan di dalam antrian. Node 3 itu langsung masuk ke visited. Begitu untuk yang 4 tidak ada leaf node-nya, maka itu akan langsung di visited. Artinya dari node ini yang kita telusuri itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi penelusurannya berurutan 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah rute penelusurannya. Ya. Bagaimana kalau misalkan dengan metode lain atau DFS? Mungkin berbeda karena arah penelusuran juga sudah berbeda. Ya. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan dirigen air tadi dengan menggunakan metode BFS? Bagaimana caranya? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita lihat apa yang menjadi apa disebutnya tuh ya, ruang masalahnya. Ya, ruang masalahnya seperti apa? Artinya kan sebetulnya kita sudah dapatkan ruang masalah tadi. Kita initial state-nya sudah ada, artinya 0,0. Goal state-nya sudah dapat juga, yaitu adalah n,2. Ya, artinya kan tinggal tentukan saja. Ketika n,2 ini sudah masuk ke visited dan dia ada goal set, maka pencarian harus selesai. Ya, selama n,2 ini masih dalam antrian, maka itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum dievaluasi. Ya, dengan tidak adanya evaluasi, artinya kita belum tahu ini tuh adalah goal set atau bukan. Ya. Nah, bagaimana kita balik lagi ke ruang masalah yang tadi, yang dirigen air tadi. Artinya bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan BFS ini. Ya. Saya kasih tahu sedikit caranya, tinggal nanti kalian yang teruskan. Ya. Kita mulai dari initial state yang ini. Ya, initial state-nya itu adalah 0,0. Artinya kita mulai dari kedua dirigen airnya itu adalah kosong. Artinya tidak ada tidak ada air di dalamnya. Ya. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya itu adalah turunkan, jalankan aturan produksi. Ya, produksi mana saja yang mungkin dilakukan ketika kondisinya itu adalah 0,0. Ya, ini kondisi yang bisa kita lakukan. Ya, artinya ada berapa tahapan yang harus kita lakukan. Ada berapa kegiatan atau berapa aturan produksi yang dapat kita lakukan pada tahapan ini. Ya, dalam kondisi kosong semuanya itu hanya ada 2 yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama isi penuh dirigen 4 liter. Yang kedua, atau isi penuh dirigen 3 liter. Ya, nah jadi seperti ini.
Ini adalah dua kemungkinannya, ya. Ya kita nggak bisa lagi di sini jadi 4,1, ya nggak bisa. Karena kondisi awalnya itu adalah 0,0. Jadi yang bisa kita jalankan aturan produksinya hanya menambahkan full yang ada di X-nya 4 liter atau mengisi yang 3 liter tadi sampai penuh. Jadi kemungkinannya hanya 4,0 dan 0,3. Ya, jadi ini adalah kemungkinannya, ya. Nah, selanjutnya BFS dimulai dari kiri ke kanan. Artinya, kalian harus evaluasi dulu untuk yang 4,0 ini. 4,0 ini kemungkinannya apa aja di sini? Apa saja yang bisa kita lakukan ketika kondisi X-nya itu yang 4 liter itu penuh dan 3 liter itu adalah kosong? Kemungkinannya yang pertama itu adalah 4,3 kita isi full yang 4 liter, 0,0 kita kosongkan yang 4 liter, atau 1,3. Artinya kita tuangkan sebagian air dari 4 liter ke 3 liter sampai penuh. Artinya kita pindahkan yang 3 liter ke 3 liter, sisanya di sini 1 yaitu adalah 1,3, ya. Dan ini pun nanti diturunkan, ya. Apalagi kemungkinannya dari kondisi 0,3 apalagi kemungkinannya, ya. Nah, misalkan di sini ada bisa jadi 4,3. Lalu kita masukkan lagi jadi 3,0, 0,0 dan sebagainya. Ya. Nah, kita lupa tadi. Di sini kalian harus menghitungkan Q-nya ya. Q-nya lalu ada visited ya. Ya, tadi yang pertama itu adalah 0,0. Q-nya itu masuk adalah 4,0. Dan ya Allah 0,3 itu yang divisited, ya. Nah, ketika kita buka yang 4,0 ini tadi, kita masukkan ke visited, berarti yang 4,3 ini masuk di dalam antrian. Terus yang 0,0 ini apakah harus masuk antrian? Tidak perlu, karena sudah masuk di visited, ya. Tinggal masukkan lagi yang 1,3 dan seterusnya, ya. Setelah 4,0 berarti kita telusuri yang 0,3, buka lagi ininya dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah penelusurannya dari kiri ke kanan, buka setiap node yang mungkin bisa dilakukan pada kondisi tersebut. Lalu nanti akan ketemu hasilnya adalah berapa di sini. Artinya nanti n,2-nya ada di sebelah mana di sini, ya. Nah, yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana melakukan pencarian ini dengan menggunakan BFS tadi, ya. Silakan dituliskan penelusurannya beserta dengan visitednya, Q-nya antrian prosesnya seperti apa sampai ke visitednya seperti apa, ya. Oke, nah, lalu bagaimana dengan keuntungan dan kerugian dari BFS sendiri, ya? Keuntungannya ini sebetulnya tidak akan menemukan jalan buntu. Kenapa tidak akan menemukan jalan buntu? Karena kita mengevaluasi setiap level, ya. Jadi tidak akan menemukan jalan buntu, ya. Jika ada solusi, BFS akan menemukannya. Jika lebih dari satu, maka solusi akan ditemukan dan dia berada di level yang paling baik, ya. Jadi pasti yang ketemu itu adalah pasti level yang paling tinggi, bukan yang terdalam, karena di evaluasi adalah setiap levelnya tadi. Kelemahannya adalah ini membutuhkan memori yang sangat banyak karena menyimpan semua node yang dibangkitkan. Jadi karena setiap levelnya itu harus dievaluasi, jadinya setiap node yang dibangkitkan pada setiap level tadi itu harus masuk antrian. Jadinya memorinya akan lebih besar, ya. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena menguji level untuk mendapatkan solusi pada level yang sama, ya. Jadi ya ini tegak lurus saja ya antara
banyaknya memori yang dibutuhkan dengan kecepatan yang dihasilkan ya. Jadi semakin banyak memori atau node yang dibuka, maka semakin banyak storage, begitupun dengan semakin banyaknya waktu yang akan dihasilkan. Untuk BFS ini sendiri, ini dalam dunia nyata biasanya digunakan untuk pencarian jalur terpendek. BFS digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berbobot, atau blind search, atau tidak memiliki informasi karena dia pencarian hanya berdasarkan arah ya. Sistem rekomendasi BFS dapat digunakan untuk menjelajahi jaringan sosial dalam mencari koneksi tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Penelusuran dalam web crawler BFS digunakan untuk mencari oleh mesin pencari untuk menjelajahi halaman web berdasarkan kedalaman. Biasanya yang deteksi itu adalah elemen HTML. Biasanya di dalam page HTML setiap elemen di dalamnya pasti ada elemen lain, ada elemen lain, dan seterusnya. Jadi dia akan terus ke bawah. Nah, ini web crawler ini dia akan mendeteksi setiap levelnya sampai ke level yang paling terdalam tadi ya. AI dalam game atau AI dalam game, BFS digunakan dalam AI game untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai BFS. Tadi ada tugas untuk menyelesaikan lanjutannya untuk solusi penyelesaian masalah jerigen air dengan menggunakan BFS. Silakan nanti dikerjakan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.